Ya, kita akan bahas mengenai inverter. Inverter adalah suatu konverter. Konverter artinya dia merubah dari sistem tegangan DC menjadi tegangan AC atau tegangan searah menjadi tegangan bolak-balik dengan frekuensi yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya mau berapa frekuensinya bisa dilakukan oleh sebuah inverter, tinggal kita mengatur parameter ataupun kontrol daripada inverter tersebut. Jika tegangan DC dapat diatur, artinya tegangan inputnya dapat diatur, maka inverter dengan rasio tegangan DC dan AC yang tetap dapat digunakan. Namun bila tegangan DC masukan tidak dapat diatur, maka pengaturan tegangan keluar inverter dapat diperoleh dengan menggunakan metode pengaturan modulasi lever pulsa atau pulse width modulation. Artinya keluaran daripada inverter itu nanti bisa diatur besarnya tegangannya itu bisa dengan mengatur tegangan inputnya DC-nya. Nah, bisa dinaikkan atau diturunkan misalnya. Nanti hasilnya keluaran dari inverter tersebut akan bervariasi nilai tegangannya. Atau kalau tegangan inputnya itu sudah fix atau sudah tetap, nah, sebagai contoh misalnya kan dari baterai. Nah, baterai itu kan sudah tetap tegangannya, tidak diatur lagi atau tidak dikontrol lagi. Maka yang dilakukan adalah dengan mengontrol daripada eh, modulasi lebar pulsa atau keluaran daripada inverter tersebut. Oke. Untuk gelombang tegangan output dari sebuah inverter yang ideal membentuk gelombang sinusoidal. Nah, namun biasanya bentuk gelombang yang dihasilkan tidak dapat berbentuk sinusoidal secara murni. Karena apa? Karena hasil tegangan outputnya juga berasal dari tegangan yang dimodulasi atau yang direkayasa. Jadi tidak seperti hasil keluaran daripada sebuah generator yang mana dia bisa menghasilkan tegangan sinusoidal karena dia berbentuk putaran yang memutar kutub magnet sehingga dia dapat menghasilkan tegangan, memutar kumparan, maksud saya memutar kumparan sehingga dia menghasilkan tegangan yang bervariasi tergantung sudutnya terhadap eh, arah gaya magnet pada kutub-kutubnya. Jadi dia bisa nol, kemudian secara smooth naik, dia akan menjadi tegangan maksimum, kemudian turun lagi ke nol, karena menjadi tegangan negatif atau minimum, dan seterusnya. Tapi kalau pada inverter tidak bisa demikian, karena apa? Karena dia dihasilkan dari rekayasa berupa modulasi. Ada tiga tipe daripada inverter, harus Anda ketahui, kita ketahui. Yang pertama inverter setengah jembatan, nanti dia akan hanya menggunakan dua transistor. Kemudian ada inverter jembatan penuh atau full bridge. Kemudian ada inverter jembatan tiga fasa. Sekarang kita mau lihat yang inverter jembatan penuh. Nah, inverter jembatan penuh. Ntar.
Apakah persentase saya sudah terlihat? Gambar rangkaian inverter. Sudah ya. Nah, ini prinsip kerja daripada full bridge tadi adalah ketika di sini ada tegangan positif, ini negatif. Kemudian saklarnya ada S1, S2, S3, dan S4. Kemudian di sini ada bebannya. Ini ada A, kemudian ada B. Ketika S1 dan S2 yang ditutup, S1, S1 dan S4 ya, S1 dan S4 yang kita tutup, berarti ini kita close, kita hubungkan, ini juga kita hubungkan, maka arah arus listriknya atau arus tegangannya adalah sehingga kalau kita lihat di sini arah arusnya itu mengalir kemari dan dari sini ke kemari, dari A ke B. Maka kalau kita lihat arus mengalir dari positif ke negatif, berarti di sini positif, sini negatif. Maka kalau kita lihat nanti gelombangnya akan seperti ini. Dia akan positif. Pada saat yang kedua, ketika yang ini dibuka, ini juga dibuka. Sorry, ini kita gambarnya kita rubah. Ini ke sini. Kemudian yang ditutup itu adalah yang ini dan ini, atau ini ketika S1 dan S4, S1 dan S4 tertutup. Kemudian S2 dan S3 yang kita tutup. S2 dan S3, maka dari sini tetap dia mengalir, mau ke S1 nggak jadi, karena apa? Karena terbuka. Berarti dia akan mengalir kemari, kemari, dan akhirnya ke D. Maka kita lihat di sini bahwa arus akan mengalir dari sebelah kanan ini. Sini, dari sini ke sini arahnya. Kalau yang merah tadi, dia mengalir dari sini, sini. Kalau yang hijau berarti di sini positif, sini negatif. Begitu seterusnya ketika nanti kita ganti S1 lagi yang ditutup, S2 dibuka, S3, S4 ditutup, S3 dibuka, maka dia akan kembali di sini berubah menjadi positif. Nah, di sini akan berubah menjadi positif kembali, di sini akan berubah menjadi negatif kembali. Begitu juga seterusnya ketika S1 dibuka, S2 lagi yang dihubungkan, maka dia akan jadi positif di sini, negatif di sini. Nah, dari sini terlihat bahwa tegangan AB, sorry,
Ini. Jadi ketika ini tegangan AB, VAB. Pertama dia akan positif, ini kita tandai dengan warna merah aja ya biar tanda. Sorry, hapus dulu. Ada di sini, di sini. Kemudian pada saat kondisi yang kedua, ketika S1 dan S4 tutup, kemudian sorry ya. Kemudian ketika S2 dan S3 tutup, maka dia akan tegangan AB itu adalah jadi negatif. Karena positifnya jadi di sebelah B. Negatif sampai ke sini. Kemudian kalau S1 dan S4 lagi ditutup, dia akan naik lagi. Dan seterusnya. Nah, maka di sini kalau kita lihat tegangan AB itu pada saat sini positif, kemudian saat di sini negatif, kemudian saat di sini positif kembali. Artinya tegangan pada terminal AB mengalami dua kondisi, yaitu positif dan negatif. Ketika suatu titik mengalami tegangan yang berubah-ubah ya dari positif negatif negatif positif terus, maka dia dikatakan memiliki tegangan bolak-balik atau alternating current atau AC. Jadi prinsip sebuah inverter itu seperti itu dasarnya, sehingga sebuah terminal bisa memiliki tegangan positif negatif dan positif negatif secara terus-menerus. Jadi dengan cara merekayasa switch menutup dan membuka switch secara pergantian. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Sini digambarkannya ketika S1 dan S4, kemudian plus S2 dan S3. Kalau saya tadi menulisnya dengan terminal AB. Jadi langsung terlihat di situ bahwa dia mengalami kondisi positif pada suatu saat dan negatif pada saat yang lain. Itu dasar daripada sebuah inverter atau prinsip kerja dasar dari sebuah inverter. Kita masuk ke pengendali tegangan inverter. Terdapat beberapa teknik untuk mengendalikan tegangan keluaran inverter. Dan yang paling efisien adalah dengan cara modulasi lebar pulsa atau pulse wave modulation. Ada beberapa teknik modulasi lebar pulsa secara teori. Yang pertama adalah modulasi lebar pulsa tunggal. Apa itu modulasi lebar pulsa tunggal? Pada pengendali tegangan dengan teknik lebar pulsa tunggal, hanya terdapat satu pulsa tiap setengah siklus. Terdapat satu pulsa dalam setengah siklus. Jadi setengah siklus itu adalah, satu siklus adalah 2pi, berarti setengah siklus adalah 2pi dibagi 2, yaitu pi. Jadi dia dilakukan variasi untuk mengatur keluaran daripada inverter. Oke, kita lihat ini di gambarnya. Ada sinyal referensi yang bentuknya segitiga atau seperti gergaji. Kemudian jadi setiap
pulsa itu diatur dengan menggunakan sinyal gergaji ini. Besar lebar pulsa adalah tergantung besarnya sinyal gergaji tersebut memotong sinyal utama atau sinyal modulasinya. Nah, kita lihat ini referensi, kemudian ada sinyal berbentuk segitiga yang memotongnya. Apabila sinyal segitiga ini lebih kecil daripada sinyal referensi, maka dia akan muncul tegangan. Tapi kalau dia lebih besar pada posisi yang sedikit ini, maka dia tidak akan muncul tegangan atau nol. Sehingga hasil gelombangnya seperti ini. Nah, lebarnya yang tadinya lebarnya penuh, sudah tidak penuh lagi, sudah berkurang di sini. Nah, inilah teknik modulasi lebar pulsa tunggal namanya. Jadi ada hanya satu pulsa penyulutan dalam setengah perioda. Dan itu berarti hanya ada 2 buah pulsa penyulutan dalam satu periodanya. Nah, jadi setengah perioda hanya ada 1 pulsa. Yang kedua adalah modulasi lebar pulsa banyak. Nah, berarti dalam setiap setengah perioda itu terdiri dari lebih daripada 1 pulsa. Sehingga dikatakan dia pulsa banyak. Kandungan lebar pulsa dapat direduksi atau dikurangi dengan menggunakan beberapa pulsa pada tiap setengah siklus tegangan keluaran. Jadi tegangan yang dihasilkan oleh inverter dapat kita kontrol, mau besar atau kecil itu dengan memberikan gelombang segitiga pada setiap setengah periodanya. Pembangkitan sinyal gate yang berbentuk segitiga tadi untuk meng-on-kan dan meng-off-kan transistor. Nah, jadi kalau sinyal gate-nya tadi lebih kecil, maka dia akan on. Kalau lebih besar dia akan off. Gambarnya seperti ini. Kalau yang tadi cuma ada 1 pulsa dalam setiap setengah siklus ini sekarang lebih banyak. Ada 1, 2, 5 pulsa per setengah gelombang. 5 pulsa pada gelombang positif dan 5 pulsa pada gelombang negatifnya. Sehingga tegangan dihasilkannya adalah berupa tegangan petak-petak tapi sudah tidak menyatu lagi. Artinya dalam setengah siklus itu sudah banyak tegangan petak-petak yang ada atau yang dihasilkan. Prinsipnya tetap sama ketika tegangan referensi lebih kecil daripada tegangan sinyalnya atau tegangan keluarannya, maka dia akan muncul tegangan atau akan on. Tapi kalau dia lebih besar, ini yang muncul-muncul gunung-gunung tinggi ini, gunung-gunungnya ini, maka tidak muncul pulsanya atau kosong atau nilainya 0. Sehingga terdapat beberapa pulsa dalam setiap setengah gelombang. Namun lebar pulsanya itu tetap sama. Nanti tinggal dijumlahkan, itulah besar tegangan daripada keluarannya. Jadi kalau seandainya tidak ada pulsa-pulsa ini, maka tegangan keluarnya adalah berupa gelombang petak atau persegi itu. Jumlah pulsa setiap siklusnya terdiri dari beberapa pulsa, tergantung besarnya gelombang referensi dan gelombang pemodulasinya. Kerugian daripada metode lebar pulsa ini adalah terjadinya switching yang sangat sering. Kalau kita lihat kan banyak ini gelombang-gelombangnya ini kan. Maka terjadi switching
pada transistornya, dan ini akan merugikan atau membuat panas daripada transistor tersebut, dan dia akan mudah untuk rusak atau umurnya jadi tidak lama. Oke, itu tadi yang pulsa banyak. Ada lagi modulasi lebar pulsa sinusoidal. Nah, ini berarti gelombang modulasinya itu sudah berupa pulsa sinusoidal. Prinsipnya tetap sama, ketika gelombang referensi lebih kecil daripada gelombang pemodulasinya, maka dia akan muncul tegangan atau hasilnya adalah 1. Tapi kalau dia lebih besar daripada sinyal modulasinya atau referensinya lebih besar dari sinyal modulasinya, maka tidak akan muncul tegangan atau hasilnya adalah 0. Gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, sinyal modulasinya itu sudah berbentuk sinusoidal. Kalau sudah berbentuk sinusoidal, maka hasilnya pun lebar pulsanya tidak sama lagi. Kalau tadi kan sama semua. Ini tidak sama lagi, ada yang kecil, sedang, besar, sedang lagi, kecil. Dan ini akan menentukan besar tegangan keluaran daripada sebuah inverter. Nah, kemudian itu tadi prinsip dari sebuah inverter dan cara mengontrol tegangan keluarannya. Jadi untuk mendapatkan tegangan sinusoidal yang sangat bagus itu dilakukan pengontrolan dengan menggunakan mikroprosesor, sehingga hasilnya itu akan lebih halus. Nah, tidak ada gelombang percikan-percikan ataupun patah-patah pada gelombang keluarannya. Halus sinusoidal. Kenapa? Menggunakan mikrokontroler. Mikrokontroler ini akan merekayasa atau membuat modulasi level pulsanya itu sebaik mungkin sehingga keluarannya akan rata atau berbentuk sinusoidal. Parameter-parameter daripada inverter sama sih sebenarnya dengan parameter pada sistem listrik kita. Itu ada daya, kemudian ada juga tegangan, ada Kospi, dan lain sebagainya. Jadi semua itu bisa dihitung pada sebuah inverter. Tapi inverter ini juga menimbulkan namanya THD atau Total Harmonic Distortion, karena dia dihasilkan dari switching. Nah, jadi artinya ada komponen yang hidup mati, hidup mati, hidup mati, yang ini menimbulkan percikan. Kita ketahui sebuah saklar, kalau kita hidupkan, dia pasti akan menimbulkan percikan api. Bagaimana lagi kalau saklar itu dihidupkan secara berulang-ulang, maka akan lebih banyak percikan api yang dihasilkan. Dan ini akan membuat total harmonic distortion pada gelombang tegangan keluarannya. Artinya gelombang tegangannya tidak murni sinusoidal, tapi cacat, misalnya bergerigi dan lain sebagainya. Dan ini bisa dilihat dari spektrum analyzernya, atau dengan PQ meter akan terlihat gelombang harmonisa keberapa yang dihasilkan dari sebuah inverter tersebut. Oke, saya kira itu saja kalau permasalahan inverter ini tidak terlalu rumit, namun ini sangat penting. Nanti yang menjadi rumit itu adalah ketika kita melakukan pengontrolan dengan menggunakan misalnya mikroprosesor. Nah, jadi sehingga ini ditujukan agar tegangan keluarannya itu bisa lebih baik atau mendekati sinusoidal. Kemudian juga perubahan atau kemampuan menyalurkan daya ketika terjadi perubahan beban itu juga akan bisa dicapai. Kalau tidak, maka ketika terjadi perubahan beban yang tinggi, inverter kita pasti akan tidak bisa menyesuaikan atau regulasi tegangannya tidak bisa diperoleh
Kenapa? Karena berbeda dengan generator yang apabila kita naikkan beban, kita tingkatkan beban, maka generator tersebut akan memacu penggerak mulanya untuk memutar lebih cepat. Nah, tapi kalau pada inverter tidak ada komponen yang berputar untuk menghasilkan putaran yang lebih cepat atau menghasilkan tegangan yang lebih tinggi lagi pada peralatan itu. Karena dia berasal daripada switching transistor-transistor pada inverter tersebut. Maka oleh sebab itu dia regulasi tegangannya akan lebih sulit gitu kan. Dia tidak membutuhkan penggerak mula, tapi dia akan mempercepat modulasi daripada pulsa tersebut untuk menghasilkan atau melayani beban yang terus meningkat atau bertambah. Makanya setiap inverter ada kapasitasnya, misalnya 1000 watt, 2000, 3000 dan lain sebagainya. Ini adalah berdasarkan kemampuan daripada si transistor tersebut untuk melakukan regulasi tegangan daripada tegangan asalnya atau tegangan fundamentalnya. Oke, saya kira demikian saja pertemuan kita membahas mengenai inverter. Jika ada yang mau ditanyakan mengenai inverter, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Karena sudah cukup larut malam, maka kita cukupkan sampai di sini. Agar nota tema siapa nih nota tema? Nota Pak, nota. Ya, nota siapa nota? Rajin kali dia coret-coret presentasi kita. Nanti saya suruh presentasi dia. Oke, kita cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, dipahami ya, dibaca ya mengenai inverter ini. Nanti ujian akan saya tanyakan, kemudian juga praktek dan juga akan saya suruh untuk membuat sebuah inverter nanti. Jadi buat pelajari dengan baik mengenai inverter ini. Oke, terima kasih.